Pertanyaan itu tepat sekali. Tak kala kami akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufik Kimas, kami sudah punya rumah sakit, tapi kecil. Rumah sakit itu akan kami rubah jadi Universitas Negeri Parasai Batin, dengan catatan seluruh eselon 3 dan eselon 2 jadi dosen. Saya jadi rektornya, karena saya ngajar di Pasca. Saya juga kemarin diundang untuk kemudian kuliah umum di BEM, Polisi Ekonomi seluruh Indonesia. Saya juga sudah diundang oleh IPB memberikan kuliah umum, walaupun suka diganti oleh sampai saya sibuk. Tuh biasa kita pengajar. Itu sudah dalam waktu dekat Pak ya? Iya, jadi gini, kalau memang insyaallah Ibu Puan berkenan membangun, kita dibangunkan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufik Kimas, rumah sakit yang ada itu kita akan lebur jadi Universitas Negeri Parasai Batin. Walaupun baru dibuka, tapi udah negeri, Universitas Negeri loh. Tuh, iya, kenapa tidak? Nah, jadi kita akan melakukan pembaharuan, ya kan? Budaya tidak boleh diperbaharui, tapi kita poleslah agar dia tidak hilang dan harus tetap maju. Nah, jadi nanti ada lagi patung Ubay Yuncun Pahar. Paham Pak? Paham nggak Bapak? Nggak usah. Kalau Bapak paham, udah. Nah, nanti kita akan tawarkan kepada salah satu putra terbaik kita, Ibu Puan, dia adalah kamar Puan lah, Yuncun Pahar. Karena Pahar itu lambang tempat makan saya batin. Pahar itu kalau kita kenduri ada Pahar, kan masa nggak tahu Pahar, ya kan? Ada makanan enak. Gitu. Akan kita bangun di samping rencana, belum ada rumah dinas. Saya tidak ada rumah dinas loh. Rencana rumah dinas Bupati di Pedada, segitiga Pedada itu. Iya, mau masuk Bandara Muhammad Taufik Kimas, sebelum masuk Bandara Taufik Kimas, kita akan bangun ornamen patung Soekarno. Dan di bawahnya nanti ada taman. Jadi kalau memang Allah merestui doa kita dan ijabah doa kita dan direstui oleh Ibu Puan, kita akan mengusulkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufik Kimas. Terhadap rumah sakit yang sudah ada, karena saya juga agak kecewa karena kiri-kanannya kan jurang semua. Terkesan asal jadi dulu itu, tapi urusan PJ itu, PJ. Nah, jadi saya agak kecewa, jauh, ya kan. Bagaimana anak gadis saya bawa pulang dari rumah sakit malam, ya kan. Saya berinisiatif mau membangun Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Taufik Kimas di Pasar Kota ini. Pasar Kota luasnya 5 hektar tanah itu. Nah, rencananya itu kita akan bangun Universitas Negeri Parasai Batin. Paling tidak pertamanya itu 2 fakultas, Fakultas Kelautan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kelautan, ya kan? Baru kita nanti ada fakultas, ya mungkin sastra, ada sastra Arab, sastra Sunda. Iya, ada adat budaya macam. Makanya saya bilang sekarang ini Pak, tidak ada satu ilmu yang tidak jadi. Orang bilang hukum hebat. Iya, kata orang. Tapi kata orang hukum lebih hebat sastra Jepang. Kalau sudah dia bahasa Jepang, kemana aja dia bisa? Ya kan? Orang bilang hebat akuntan, belum tentu. Dia lebih hebat kalau dia jadi sastra Cina, ya kan? Dia bisa bahasa Mandarin. Itu. Karena hari ini sarjana itu kalau menurut saya hanya dasar untuk melangkah. Itu loh. Dasar untuk melangkah. Bagaimana Gus Dur mengangkat Dr. A.S. Hikam. Ya kan? Doktor ahli perlindungan agama diangkat jadi Menristek dan Gus Dur. Sukses. Nah, jadi ya saya kira ya betul juga ilmu menentukan, tetapi kan tidak mesti. Ya kan? Ya pertama dana bagi hasil pusat, karena kita kan baru. Yang kedua PAD kita sudah mulai meningkat karena ada klaster-klaster tanah. Ada kelas 1 tanahnya 1,5 juta per meter umpama di pasar. Kelas 1B lebih mahal lagi karena di komplek pasar. Ada lagi di pinggir pantai mungkin 2 juta. Sebab tanah di pinggir pantai itu yang ada wisatanya tidak melihat berapa NJOP tapi kesepakatan harga. Disitulah
Makanya pemerintah agak cerdas. Diberilah kewenangan camat sebagai PPAT ya. Jadi tidak harus ke notaris. Camat mengeluarkan surat jual beli, bahkan mungkin lebih dari itu, sehingga PAD-nya masuk ke Pemda. Yang pariwisata kita untuk hotel dan penginapan sudah banyak sekali. Sudah banyak sekali, ada pedagang ya banyak lah. Hanya karena kita ini masih ada musibah ya COVID ini. Semua negara kena dan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Saya tidak bisa menyalahkan karena lebaran ya. Ini salah kita semua. Makanya sekarang meningkat. Nah, jadi Bapak nggak usah khawatir. Dengan segala kemampuan kami akan mencoba memetakan bahwa PAD ke depan berasal dari pariwisata. Sudahannya Badung bisa. Sudahannya ya katanya lebih banyak penduduk pendatang yang ke Spanyol dari penduduk Spanyol. Bisa aja dong nanti. Penduduk kita 3 juta 10 tahun ke depan. Tapi itu yang datang bisa 400 juta dari seluruh penjuru dunia. Semuanya dimudahkan urusannya. Makasih banyak. Itu betul sekali banyak. Baru saya bangun tahun ini. Jadi begini, saya sudah panggil yang punyanya, saya sudah datang ke yang punyanya bahwa kalau memang dia Gajah Mada Raja Jawa, ya Partai Jawa tidak seperti ini, motifnya Jawa. Ya kan kita studi banding ke Pulau Jawa, paling enggak di dekat Borobudur. Bagaimana jalan makam ke Jawa itu? Kalau Imogiri kan ada tingkatannya. Nah Imogiri, ya kalau Giri Bangun gimana? Ya, jadi gitu. Sekarang lagi kita bangun Pak jalannya. Nanti baru kita bangun ornamennya. Bila perlu ada 3 bahasa Jawa, bahasa Lampung. Memang begini Pak. Kalau bisa saya pastikan bahwa itu Gajah Mada, saya bisa pastikan. Yakin Pak? Yakin. Saya telusuri Pak. Oke, saya mau tanya. Adakah ada protes kalau Cut Nyaddin meninggalnya di Sumedang? Protes enggak? Ya. Protes enggak? Ya. Imam Bonjol meninggal di Makassar. Protes? Ya. Enggak kan? Syekh Ali Basah meninggal di Bengkulu. Syekh Muhammad Yusuf meninggal di Afrika Selatan, di Cape Town. Tidak boleh protes karena memang itu adanya. Dandes meninggal di Kebun Raya, Bogor. Itu emang mau. Siapa yang nggak mau meninggalnya di London? Ya kan? Itu langkah mati itu ya itulah. Konon kabarnya ya Gajah Mada dulu itu kan ya kalahlah oleh kerajaan mana dia lari. Ada. Kenapa? Karena di situ ada, mana ada di Lampung ada Kampung Kahuripan. Iya. Di situ ada Kampung Kahuripan. Itu. Ya kan? Iya. Kampung Kahuripan. Ya. Karena saya pernah buat tulisan itu bersambung Pak dulu di Lampung. Iya, dan ada pengawal-pengawalnya itu. Iya. Saya udah ke sana dan sama yang punyanya. Yang punyanya itu satu anaknya itu hakim. Teman saya. Hakim sekarang di Purwakarta. Hakim itu. Ya, saya ceritakan malah lebih pintar saya menceritakan. Saya Gajah Mada tuh. Ya kan? Tuh. Cut Nyaddin meninggalnya di Sumedang. Coba. Ada yang protes? Nggak ada. Imam Bonjol sama di Penegoro meninggalnya di Makassar. Syekh Ali Basah meninggalnya di Bengkulu. Nggak boleh protes dong. Emang mati boleh milih? Nah itu. Gajah Mada kalau menurut saya. Gajah Mada lahir dimakamkan di sana. Ada beberapa perintah dari namanya Abang Jauh Saraf, siapa yang lupa saya itu. Mereka meneliti. Dan anehnya kalau ada orang Lampung, maksudnya bukan Perengahan, itu kan Kahuripan. Kalau saya hampir bisa saya pastikan. Saya harus yakin karena tidak boleh kita protes orang meninggal di mana kan. Seperti saya katakan tadi ada Syekh Muhammad Yusuf, orang Sulawesi Selatan meninggal di Afrika Selatan di Cape Town. Ya kan, si cantik jelita Cut Nyaddin kenapa meninggal di Sumedang? Kenapa nggak meninggal di Tapak Tuan sana kan? Atau ya di Ponorogo dan ke Imam Bonjol kenapa dua-duanya meninggalnya di Makassar? Nah itu rahasia ilahi kalau masalah. Nah jadi kalau saya lebih percaya, sangat percaya karena bagaimana mungkin di Lampung kok ada Kampung Kahuripan? Itu loh, ya kan? Nah, Nabi Adam kata para sejarawan lahirnya di Sri Lanka, ya kan? Ismail di Mekah, Muhammad di Mekah, ya kan? Yusuf dan keturunannya di Palestina,
Lo nggak boleh kita berbicara kalau itu. Dan itu sejarah. Saya juga tidak paham, Pak. Setiap Bapak tanya, selalu akan saya bangun. Jadi hari ini saya minta tolong sama PPK-nya agak telat kan bangsa 2-3 minggu. Suruh ke Jawa dulu. Jalan menuju makam Raja Jawa itu kayak apa potongannya? Apakah batu-batunya saja? Apakah beton? Apakah bata dibuat dari bata kasar itu? Menuju makam Raja, saya anggap bahwa Gajah Mada itu kan dalam sejarah Patih Kahuriban dan Kediri, Mahapatih. Artinya kan Panglima kan, nah itu. Jadi ya wajar saja. Nah sekarang kalau mengklaim bahwa Gajah Mada itu ada faktanya, ada peninggalannya, ada keturunan anak cucunya ada di sini. Itu ada salah satu anak cucunya itu hakim pengadilan negeri Purwakarta. Mana? Itu loh. Nah, jadi ya mereka bilang ada keturunan zuriatnya Jenderal Sudirman, ya ada. Ya kan? Silsilah, Pak, ya. Iya, silsilah. Adalah. Nah, jadi kalau saya yakin-yakinnya bahwa ada. Ya. Di makam Gajah Mada itu di Tugu Tampak di sebelah kanan jalan. Iya. Ya. Sudah ke sana 2 kali. Dan itu nanti ke depan setelah kita anggarkan lagi, nanti kerjasama dengan Kabid Kebudayaan di Diknas, kita mendesain bagaimana makam Raja Jawa itu kayak apa. Kalau nggak mau Raja, ya Panglima Jawa itu kayak apa. Punya zaman dulu loh, ya kan. Udah gitu gimana dia menempatkan posisi peninggalannya berupa cangkir, masih ada loh, cangkir segala macem, iya kan. Iya ada. Jadi tidak mungkin itu bisa dibuat-buat, ya kan. Nah, jadi saya berkeyakinan bahwa Gajah Mada itu jadi aset sejarah untuk mendukung pariwisata sejarah, historical tourism. Saya akan melakukan teman, semakin banyak saya belajar, semakin insaf saya, betul sedikit yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.